Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang soal ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah evolusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hirul Rifai, NIM A420180159159, kelas 6D. Berikut adalah pertanyaannya. Yang pertama, beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita, namun mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Yang kedua, jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Lalu yang ketiga, proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen, gen flow, genetic drive, dan seleksi alam. Lalu jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau dengan kata lain berevolusi. Langsung ke soal yang pertama, yaitu mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi. Kemunculan teori evolusi pada awalnya, tepatnya pada fase fiksisme, tidak dipersoalkan dan tidak menimbulkan berbagai perdebatan, baik di kalangan ilmuwan maupun kalangan agamawan. Perdebatan mulai hadir ketika seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, yaitu Charles Darwin, mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai spesies makhluk hidup yang menjelaskan bahwa spesies makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi diciptakan berdasarkan dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat seleksi alam. Agar kita sebagai manusia meyakini terhadap adanya penciptaan di muka bumi ini, sebagai seorang muslim, wajib meyakini dan mengimani adanya penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Ankabut ayat 19-20, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulakan penciptaan, kemudian mengulanginya? Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulakan penciptaan. Kemudian Allah menjadikan ciptaannya terakhir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan pada surat Yunus ayat 34, yang artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan? Dan yang terakhir, surat Al-Waqiah ayat 62-65, yang artinya, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maka terangkanlah kepada tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur. Maka jadilah kamu heran tercengang. Terlihat pada ayat-ayat di atas, perintah untuk berjalan di muka bumi artinya Allah menyuruh kita memperhatikan tanda-tandanya di bumi. Dalam hal ini adalah diversifikasi atau keragaman makhluk hidup. Kalimat Allah memulai penciptaan menandakan konsep kreasi atau penciptaan yang tiba-tiba. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Sedangkan kalimat mengulangnya kembali mengindikasikan konsep evolusi atau perubahan secara bertahap dan perlahan-lahan melalui proses. Sebagai contoh, kuda poni dan zebra mungkin memiliki nenek moyang yang sama, akan tetapi nenek moyangnya tetaplah berbentuk kuda, yang kemudian mengalami evolusi sehingga mengalami diversifikasi dan variasi. Begitu juga monyet, kera, simpanse, orangutan mungkin memiliki nenek moyang yang sama, akan tetapi nenek moyangnya tetaplah kera, yang kemudian mengalami proses evolusi menjadi berbagai jenis kera. Begitu juga manusia. Di dalam Al-Quran, semua ras manusia, baik bule, negro, Cina, Melayu, aborigin, dan lain sebagainya, memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Namun, dengan izin dan kontrol yang maha kuasa atas segala sesuatu,
Kemudian manusia mengalami proses evolusi sehingga menjadi berbagai ras seperti saat ini. Itulah konsep evolusi dalam Al-Quran. Ada yang memakan proses hanya ribuan tahun, ada yang jutaan tahun, bahkan lebih. Namun, tidak menyebabkan terciptanya makhluk baru yang benar-benar berbeda dari sisi fisiologi maupun kemampuannya. Sebagaimana Islam menolak keras bahwa nenek moyang manusia adalah monyet atau kera. Selanjutnya masuk ke soal nomor 2. Apa itu evolusi? Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antar makhluk hidup satu dengan yang lain. Evolusi adalah penurunan atau pewarisan dengan modifikasi. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin bahwa seluruh spesies yang ada di muka bumi merupakan keturunan dari spesies leluhur yang berbeda bila dibandingkan dengan spesies yang ada saat ini. Evolusi juga bisa diartikan sebagai perubahan komposisi genetik pada suatu populasi dari generasi ke generasi. Selanjutnya, apakah evolusi merupakan teori dan fakta? Ya, evolusi merupakan fakta dalam artian ia mempunyai bukti-bukti yang sangat banyak. Seringkali, evolusi dikatakan sebagai fakta dalam artian yang sama kita mengatakan perputaran bumi mengelilingi matahari juga merupakan sebuah fakta. Sintesis evolusi modern merupakan perbaikan terhadap penjelasan evolusi Darwin yang tidak melibatkan gen dalam penjelasannya. Sintesis modern ini sekarang merupakan penjelasan fakta evolusi yang paling diterima. Penjelasan fakta evolusi yang diberikan oleh sintesis modern merupakan teori evolusi termutakhir yang paling luas diterima. Selanjutnya, soal yang ketiga. Proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu seleksi alam, mutasi, rekombinasi gen, gene flow, dan random genetic drive. Yang pertama, seleksi alam. Seleksi alam adalah proses bertahap di mana alam menyeleksi bentuk-bentuk yang cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Selanjutnya, random genetic drive adalah hilangnya atau lepasnya frekuensi allele secara kebetulan atau dapat dikatakan merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian, migrasi, atau isolasi. Ada 2 kategori penyebab, the bottleneck effect dan the founder effect. Yang ketiga, mutasi adalah perubahan secara acak pada struktur DNA yang disebabkan oleh faktor eksternal atau zat mutagenik atau faktor internal, yaitu kesalahan saat replika. Selanjutnya, rekombinasi gen terjadi karena proses reproduksi seksual yang menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Pada reproduksi terjadi rekombinasi gen memberi peluang terjadinya variabilitas sehingga berpengaruh terhadap evolusi populasi. Selanjutnya, gene flow adalah perpindahan materi genetik dari satu populasi ke populasi lainnya dan terjadi melalui interbreeding. Lalu apa kaitannya? Evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetik yang dapat meningkatkan variasi antar organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.